Halo semuanya, balik lagi bersama saya Arbain. Siapa yang tidak kenal dengan Pegasus, kuda putih bersayap yang kini eksis di cerita-cerita fantasi. Pegasus ini adalah kuda yang terkenal dari kisahnya di cerita-cerita Yunani kuno, dan kini dipakai untuk menyebut semua jenis kuda terbang. Kebanyakan orang mungkin akan menganggap bahwa Pegasus ini hanyalah makhluk yang ada di dunia karangan saja. Tapi bagaimana jadinya jika dia benar-benar ada? Pertanyaan mengenai apakah Pegasus itu nyata sama saja seperti kita bertanya apakah bumi ini kotak. Jawabannya sudah jelas dan tidak dapat diingkari. Namun jika bertanya apakah Pegasus itu ada, seperti bertanya apakah Mars itu ada kehidupan. Jawabannya sudah sangat berat untuk berkata tidak gitu ya. Namun banyak keraguan lagi yang meyakinkan kita untuk berkata iya. Selalu ada pikiran fantasi yang menjadi misteri di dunia ini. Itulah karena fantasi itu ada karena manusia itu menginginkannya. Namun, jangan lupakan juga bahwa tidak ada asap jika tidak ada api. Pegasus adalah kuda jantan berwarna putih yang diceritakan dalam kisah Yunani kuno sebagai putra Poseidon dan Medusa. Namanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah Pegasos, ataupun Pegai, yang berarti sumur ataupun mata air. Atau disebut juga dengan Pihasas. Itu yang berarti petir, ataupun juga dapat dihubungkan dengan sesuatu yang bercahaya dan gagasan tentang melompat keluar. Kelahiran Pegasus. Dalam cerita Yunani kuno dikatakan bahwa Pegasus itu adalah putra fana Medusa dan Poseidon, yaitu adalah dewa laut. Medusa kemudian dikutuk oleh Athena setelah diperkosa oleh Poseidon di kuilnya dan kemudian dikutuk menjadi Gorgon. Pegasus dan Chrysaor, saudaranya ini diceritakan lahir dari darah Medusa saat kepala Medusa dipenggal oleh Perseus. Sebuah versi yang lebih rinci dari mitos mengatakan bahwa dua dari mereka lahir ketika darah Medusa itu dicampur dengan busa laut. Mitos mengatakan bahwa Pegasus itu lahir sebagai kuda bersayap karena ayahnya Poseidon memiliki bentuk kuda ketika merayu Medusa. Ketika Pegasus lahir, sebuah guntur besar dengan kilat menembus langit. Sehingga inilah yang dijadikan dasar hubungan antara Pegasus dan langit. Tapi versi yang lebih umum ataupun yang paling umum dari mitos tentang Pegasus ini mengatakan bahwa Dewi Athena ini menjinakkan kuda bersayap dan memberinya ke Perseus, yang kemudian dibutuhkan untuk terbang jauh untuk membantu Andromeda kekasihnya. Kemudian ada versi lagi yang mengatakan bahwa Pegasus ini adalah putra Poseidon dan Gorgon Medusa. Medusa sendiri adalah pencipta kuda. Ia membuat kuda dari gulungan ombak ketika ditantang untuk membuat hewan darat terindah. Pegasus merupakan kuda putih yang paling terkenal. Nah, Pegasus ini adalah saudara Chrysaor yang diceritakan berukuran raksasa dan memiliki julukan pedang emas. Kemudian, kedua bersaudara ini lahir bersamaan ketika ibu mereka dipenggal oleh Perseus. Sedangkan jika teman-teman di sini pernah menonton film Hercules karya Disney yang menceritakan bahwa Pegasus ini diciptakan Zeus dari awan untuk mendampingi Hercules. Itu hanyalah karangan mereka untuk menambahkan tokoh ataupun satir di cerita mereka. Dan mungkin juga untuk menambahkan efek fantasi di mata anak-anak. Dan memang kehadiran Pegasus ini memang sangat berhasil membuat kita saat kecil ini berimajinasi tentang sosok kuda terbang ini. Pegasus dan para pahlawan Yunani. Pegasus kemudian hidup menjadi kuda yang yatim piatu, kemudian dia dibesarkan oleh para Muses, dewi seni di Gunung Helicon, di mana dia dibawa oleh Dewi Athena. Pernah suatu hari Pegasus terbang ke Gunung Helicon, tempat tinggal dewi-dewi Museus. Pada tempat ia menjejakkan kaki, muncullah mata air yang kemudian dinamai dengan Hippocrene, the horse spring ataupun musim semi kuda. Setelah itu Poseidon memerintahkan gunung tersebut agar tidak membengkak dengan nyanyian Muses ini. Kemudian mata air itu menjadi mata air inspirasi untuk para Muses yang mencintai kuda terbang. Salah satu dari mereka bernama Urania, seorang musa astronomi dan cinta. Dia sangat mencintai Pegasus. Dia dapat melihat masa depan yang heroik untuk Pegasus, serta beberapa kehormatan langit yang sedang menunggunya. Ketika Bellerophon, yaitu adalah seorang pahlawan Yunani yang diutus Raja Lycia untuk membasmi monster Chimera, sedang bermalam di kuil Athena.
Sang dewi datang dalam mimpinya dan memberikannya tali kekang emas serta menunjukkan beberapa Pegasus. Pegasus yang sedang minum dengan tenang di mata air ini berhasil tertangkap dan dijinakkan oleh Bellerophon dan dijadikannya tunggangan dalam membunuh monster Chimera. Urania yang mengetahui bahwa Pegasus ini tertangkap menjadi sangat sedih, namun dia tahu bahwa perjalanan Pegasus yang penuh petualangan baru saja akan dimulai. Pegasus kemudian mengizinkan Bellerophon menunggangnya dalam upaya Bellerophon mengalahkan monster Chimera. Sebelum kemudian mereka melakukan banyak petualangan lainnya. Dia juga bersama Bellerophon berpetualang bersama Perseus dalam upaya mereka mengalahkan Chimera dan Amazons. Kemudian setelah tugasnya selesai, Bellerophon berambisi terbang ke puncak Olympus, yaitu adalah tempat tinggal dewa-dewa. Zeus, raja para dewa, menjadi murka dan mengutus serangga penyengat Pegasus. Bellerophon jatuh dan nyawanya ini berhasil diselamatkan oleh Athena, namun ia menjadi buta. Sisa hidupnya dihabiskan sebagai pengembara yang dibenci dewa maupun manusia. Ia tak pernah lagi bertemu dengan Pegasus. Sementara itu, Pegasus berhasil mencapai Olympus. Ia kemudian tinggal di Gunung Olympus dan ditugaskan Zeus untuk membawakannya petir. Ia juga ditugaskan sebagai tunggangan Dewi Fajar yang bernama Eos. Pegasus kemudian menikah dengan Yupe dan memiliki anak sehingga sejak itulah muncul kuda-kuda terbang lainnya. Pegasus ini bukanlah makhluk yang abadi, namun Zeus menghormati pelayanan yang telah diberikan oleh Pegasus, sehingga dia menempatkan Pegasus di antara rasi bintang. Kita mungkin akan berpikir gitu ya bahwa emang benar bahwa awal mula legenda Pegasus itu adalah memang berasal dari Yunani. Namun bagaimana sih jika sebenarnya cerita dari kuda bersayap itu sebenarnya sudah ada sebelum kisah Yunani kuno, yaitu di Mesir. Dulu aku pernah membaca yang pernah mengatakan bahwa konsep kuda bersayap ini mungkin berasal dari kronologi Mesir dan dengan demikian juga mendahului mitos Yunani. Nah, meskipun Pegasus ini dipandang tetap unik dari Yunani. Jujur sebenarnya di sini aku juga penasaran gitu ya. Sayangnya saat aku mencari beberapa sumber di Google, aku di sini agak kesulitan untuk menemukannya sehingga aku berharap gitu ya mungkin teman-teman di sini bisa membantu. Nah, ternyata Pegasus ini juga eksis gitu di beberapa kebudayaan yaitu Romawi dan Mesopotamia. Tapi aku juga menemukan informasi yang tidak salah menariknya yaitu tentang kuda sembrani dari Indonesia sendiri, dari Nusantara gitu. Nah, kuda sembrani ini adalah hewan mitologi yang diambil dari cerita legenda masyarakat Nusantara yang menggambarkan seekor kuda bersayap yang dapat terbang dan sangat berani. Dalam cerita pewayangan kuda sembrani itu adalah kuda tunggangan Batara Wisnu. Nah, sementara menurut hikayat para rakyat Jawa gitu pada zaman dulu gitu ya, bahwa sembrani ini merupakan alat transportasi bagi raja, ratu, dan senopati yang konon ceritanya bila berpergian selalu menggunakan kuda sembrani agar dapat dengan mudah dan cepat gitu ya sampai ke tujuan. Mungkin kita berpikir bahwa kuda sembrani ini adalah hewan mitologi yang penduduk kita ambil dari budaya Yunani berupa Pegasus. Namun meskipun mereka berdua ini bersayap gitu ya, kuda sembrani tidak memiliki konotasi dari mitologi Yunani. Itu adalah sebuah pedanan yang lebih tepat untuk kedua sembrani itu mungkin adalah kuda terbang ataupun kuda mistik. Jika teman-teman seorang muslim mungkin teman-teman di sini pernah mendengar nama buruk ya. Itu adalah hewan yang diceritakan di dalam Al-Quran itu sebagai kuda tunggangan Nabi untuk melakukan Isra Mi'raj. Diceritakan juga bahwa buruk ini adalah kuda yang memiliki kedua sayap di pinggangnya. Nah, bersumber dari Wikipedia yaitu Al-Buraq gitu ya. Itu adalah kuda mitologis yang digambarkan sebagai makhluk dari langit yang dibawa oleh para nabi. Dikutip dari Wikipedia, Al-Buraq itu adalah kuda mitologis yang digambarkan sebagai makhluk dari langit yang dibawa oleh para nabi. Kisah yang paling sering dikatakan bagaimana di abad ke-7 yang membawa Buraq itu adalah Muhammad, nabi Islam dari Mekah ke Yerusalem dan kembali selama Isra Mi'raj ataupun Night Journey yang merupakan judul salah satu bab ataupun surah di Al-Isra dari Al-Quran itu sendiri. Dari informasi yang udah kita sampaikan, kita dapat mengetahui satu hal yang sama dengan Pegasus, yaitu dalam cara pemberian nama Buraq itu sendiri. Buraq ataupun buruk gitu ya dalam bahasa Arab itu diartikan sebagai petir. Lalu apa persamaannya dengan Pegasus?
Ternyata pemberian nama Pegasus sendiri sebenarnya kemungkinan besar itu berasal dari bahasa Luvian ataupun Pihasas yang berarti petir. Nah, ini menarik sekali gitu kan. Lalu gimana sih sebenarnya bentuk dari burak itu sendiri gitu? Ada sebuah kutipan dari hadis Sahih Al-Bukhari yang menceritakan tentang burak ini. Aku dibawa oleh burak yang merupakan hewan putih dan panjang, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bagal, yang akan menempatkan kuku-kukunya pada jarak yang sama dengan berbagai visi. Kalau itu hadis kemungkinan besar memang benar adanya, lalu peristiwa Isra Mi'raj pun itu sudah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama, dan kita sama sekali tidak boleh meragukannya. Karena Quran sendiri sudah memperingatkan kita untuk tidak ragu lagi setelah membaca Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat kedua itu. Lalu gimana sih sebenarnya bentuk dari buruk? Apa dia memang benar sama dengan Pegasus? Di sebuah sumber lain disebutkan secara detail tentang buruk ini. Lalu dia, Jibril, membawa buruk, berwajah tampan dan dikekang. Binatang, tinggi putih, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bagal. Dia bisa tempatkan kuku-kuku di batas terjauh pandangannya. Dia punya telinga panjang, setiap kali ia menghadapi gunung, kaki belakangnya akan memperluas. Dan setiap kali ia pergi menurun, kaki depannya akan memperpanjang. Dia memiliki 2 sayap di pahanya yang dipinjamkan kekuatan untuk kakinya. Nah, kalau yang ini aku tidak tahu seberapa kuat kebenaran hadisnya. Jadi aku di sini tidak berani gitu ya untuk menjamin kebenarannya. Apalagi sesuatu yang disebarkan lewat video gini, lewat internet gini, dan dari mulut ke mulut gitu, belum tentu untuk dapat kita telan bulat-bulat. Namun ada sebuah foto tentang lukisan buruk. Di lukisan itu diperlihatkan bahwa buruk ini memiliki badan kuda, berwajah seorang wanita cantik, bersayap, berekor seperti merak. Nah, di foto ini kita mungkin tidak bisa percaya dengan kebenarannya. Karena jujur lukisan tersebut yang ada di tampilan di sini itu emang lumayan menyeramkan gitu. Nah, ini merupakan yang aku rasa gitu ya, lukisan pertama ini dari Timur Tengah karena ada beberapa tulisan seperti tulisan Arab. Sedangkan yang ini aku rasa ini dari India jika kita melihat bentuk mahkota dan bulu merak yang ada di atas burak tersebut. Namun kemudian ada sebuah gambar digital yang menurut saya memang benar menggambarkan itu adalah burak dengan kepala wanita itu yang diganti dengan kepala kuda dan kakinya yang bercahaya. Bagaimanapun jika kita menyatukan antara dunia fantasi, dunia nyata, dan dunia gaib, kita hanya akan menemukan sesuatu yang memusingkan dan gak ada ujungnya gitu. Jadi aku rasa pembahasan kita mengenai burak kita sudahi saja. Lalu jadi sebenarnya Pegasus itu benar-benar ada ataupun tidak? Jika ditanya seperti itu aku akan menjawab ada. Karena menurutku Tuhan itu pasti memang pernah menciptakan kuda dengan sayap. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan gitu. Namun aku rasa mereka tidak diciptakan untuk eksis di dunia kita karena mereka mungkin diciptakan untuk hal yang lebih penting. Kenapa aku buat video tentang Pegasus ini? Itu karena menurut aku sendiri jika dibandingkan dengan makhluk mitologi yang lain yang ada di cerita Yunani kuno, Pegasus ini memiliki perbedaan yang sangat besar. Itu karena makhluk mitologi yang lain itu diceritakan sebagai monster ataupun ujian yang harus dikalahkan oleh para pahlawan Yunani. Sedangkan Pegasus yang diceritakan ini adalah sebagai salah satu tokoh pahlawan di cerita itu. Kalau menurut aku sendiri gitu ya, kemungkinan besar sebenarnya Pegasus itu bukanlah tokoh asli yang dikarang oleh penulis Yunani kuno. Seperti yang udah kita sampaikan yang menyebutkan gitu ya, kalau sebenarnya legenda kuda terbang itu terlebih dahulu itu ada di Mesir. Bisa saja pengarang ataupun legenda Yunani kuno itu pernah mendengar legenda Pegasus dari negara lain. Sebut saja daerah yang memakai bahasa asing Luvian itu sendiri. Ini merupakan opini aku sendiri gitu ya, jangan dianggap serius. Lalu jika memang benar bahwa cerita kuda terbang itu bukan dari Yunani, maka kemungkinan besar cerita kuda terbang itu diceritakan dari mulut ke mulut. Dan disinilah masalahnya, karena sebuah informasi dari mulut ke mulut sering sekali menghasilkan informasi yang salah. Dan ini juga yang kadang sering membuat sejarah menjadi terasa janggal dan menjadi misteri. Di mana informasi seperti itu sangat mudah berubah oleh logika dan keuntungan salah satu pihak gitu. Contohnya aja nih, menurut teman-teman kan kenapa sejarah kelahiran Pegasus ada berbagai versi.
Aku ambil saja ini yang paling berbeda gitu ya. Tapi versi yang paling umum dari mitos tentang Pegasus mengatakan bahwa Dewi Athena menjinakkan kuda bersayap dan memberinya ke Perseus, yang kemudian dibutuhkan untuk terbang jauh untuk membantu Andromeda, kekasihnya. Nah, itulah beberapa kisah mengenai Pegasus yang udah diceritakan dari berbagai versi mengenai siapa sebenarnya Pegasus dan bagaimana Pegasus ini bisa tercipta gitu, makhluk mitologi ini.